Beating up over the thing to remember. The scene start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sejarah Indonesia kelas 12 IPS 2. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang pemilihan umum tahun 1955 dan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Perkenalkan, saya Sinta dan di sebelah kanan saya Sucina Madina. di sebelah kiri saya Madiansyah, saya Muhammad Al-Farabi. saya Farah Najwa. Saya Selina. Kami dari kelompok 5 mengucapkan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan umum tahun 1955. Pertama, ada sistem kepartaian. Tujuan dibentuk partai politik adalah memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen. Lembaga parlemen ini berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Keberadaan parlemen dalam hal ini DPR dan MPR tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Tetapi keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru pun muncul pada waktu pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut, gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Baiklah, saya akan menyebutkan beberapa partai tersebut. Yang pertama ada Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI, dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo, berdiri pada tanggal 7 November 1945. Yang kedua ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto, berdiri pada tanggal 29 Januari 1945. Ketiga, ada Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dipimpin oleh Amir Syarifuddin, berdiri pada tanggal 20 November 1945. Yang keempat, ada Partai Komunis Indonesia, dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf, berdiri pada tanggal 7 November 1945. Yang kelima, ada Partai Buruh Indonesia atau PBI, dipimpin oleh Yono, berdiri pada tanggal 8 November 1945. Dan yang keenam, ada Partai Rakyat Jelantah atau PRJ, dipimpin oleh Sultan Dewanis, berdiri pada tanggal 8 November 1945. Yang ketujuh ada Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dipimpin oleh Dr. Randes Probowinoto, berdiri pada tanggal 10 November 1945. Yang kedelapan ada Partai Rakyat Sosialis atau PRS, dipimpin oleh Sultan Syahrir, berdiri pada tanggal 20 November 1945. Dan yang kesembilan ada Persatuan Marhaen Indonesia atau PERMAI, dipimpin oleh JB Asa, berdiri pada tanggal 17 Desember 1945. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI, dipimpin oleh I.J. Kasimo, berdiri pada tanggal 8 Desember 1945. Itulah beberapa partai tersebut. Pada masa demokrasi liberal, sistem kepartaian yang dianut adalah multipartai. Menurut Muhammad Hatta, pembentukan partai politik tersebut agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut.
Muhammad Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik tersebut bertujuan untuk mengukur kekuatan perjuangan dan mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Meskipun pada kenyataannya partai-partai tersebut cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Itulah yang menyebabkan pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-program tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadi instabilitas sosial baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Kondisi itulah yang mendorong Presiden Soekarno-Hatta mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membangun Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. 2. Latar belakang pelaksanaan pemilu tahun 1955. Pemilu merupakan salah satu syarat agar sistem pemerintah yang demokratis berfungsi. Persiapan dasar pemilu dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastromijoyo I. Kabinet Ali Sastromijoyo I mempunyai agenda utama untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 1955. Pada tanggal 31 Juli 1954, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dengan ketuanya Hadikusumo atau PNI. Pada tanggal 16 April 1955, Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman tersebut mendorong partai-partai untuk meningkatkan kampanyenya hingga ke pelosok-pelosok desa. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak. 3. Pelaksanaan pemilihan umum 1955. Diadakan pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintah. Dengan pemerintah yang kuat dan stabil, dapat melaksanakan program-program pembangunan. Pemilu direncanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante atau Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar. Setelah diumumkan pelaksanaan pemilu, maka fase kampanye dimulai dengan menyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Beberapa partai mengikuti pemilu, yaitu PNI Masyumi, PS2, PSI, NU, PKI, PIR, PI, Perti, Parkindo, Partai Katolik, PRN, Murba, dan Partai Buruh. Bahkan dari kelompok tentara yang diprakarsai oleh A.H. Nasution pada tahun 1954 membentuk suatu organisasi atau partai yang dimiliki golongan tentara di parlemen. Partai inilah yang dikenal dengan IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Wilayah Indonesia dalam pelaksanaan pemilu dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Dengan jumlah pemilihan dalam pemilu pertama sekitar 39 juta orang, penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954. Akhirnya pada tanggal 29 September 1955 pemilu dapat terlaksanakan dengan lancar. Sekalipun semula ada ketegangan, tetapi berikutnya berlangsung dengan aman, tertib, dan disiplin. Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Suasana pemilihan konstituante ini lebih tenang bila dibandingkan dengan pemilihan anggota DPR. Keempat, ada hasil pemilihan umum tahun 1955. Pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Keempat partai tersebut adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dominasi keempat partai tersebut
tampak dari perimbangan kursi DPR yang terdiri dari 272 kursi. Untuk DPR Masyumi 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, PKI 32 kursi, dan partai lain memperebutkan sisa 75 kursi. Sedangkan perimbangan kursi konstituante 520 kursi, Masyumi 119 kursi, PNI 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, dan partai lainnya memperebutkan sisa 118 kursi. Pelantikan anggota DPR hasil pemilu dilakukan pada tanggal 20 Maret 1956, sedangkan pada anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 10 November 1956. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pertama, kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ini, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Buruknya kondisi ekonomi disebabkan oleh yang pertama, setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam hasil-hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar. Beban tersebut berupa utang luar negeri yang sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah. Yang B, politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia tetapi dirancang dari Belanda. Yang ke-C, pemerintahan Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Yang ke-D, tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah RI pada waktu itu sebesar 5,1 miliar rupiah. F. Ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan. G. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Jadi, defisit tersebut berhasil ditanggulangi oleh pemerintah dengan pinjaman luar negeri sebesar 1,6 miliar melalui sidang Uni Indonesia sampai Belanda. Disepakati kredit sebesar 200 juta dari Belanda. Adapun masalah jangka pendek yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Untuk mengatasi jangka panjang adalah masalah pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. 2. Usaha untuk memperbaiki perekonomian. Yang pertama, Gunting Syafruddin untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar, Menteri Keuangan Syafruddin Prawira berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RIS nomor TU 1 tanggal 19 Maret 1950 melakukan tindakan pemotongan uang. Tindakan Syafruddin ini dilakukan dengan cara mengubah uang yang dinilai 2,50 ke atas menjadi separuhnya. Dengan kebijakan tersebut, rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang 2,50 ke atas hanya orang kelas menengah dan kelas atas. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan Gunting Syafruddin. Dasar kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar nilainya seimbang dengan jumlah yang tersedia. Yang B, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Menteri Perdagangan Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo berpendapat bahwa di kalangan bangsa Indonesia harus segera ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha tersebut harus dibimbing dan diberi bantuan kredit karena pemerintah menyadari mereka tidak mempunyai modal yang cukup. Dengan usaha yang dilakukan secara bertahap, pengusaha pribumi akan berkembang dan maju. Tujuannya adalah mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Program Sumitro Joyo Hadikusumo ini dikenal dengan nama Gerakan Benteng. Dalam perkembangannya, program Gerakan Benteng ini tidak berhasil mencapai tujuan karena para pengusaha pribumi sangat bergantung kepada pemerintah. Mereka kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. C. Nasionalisasi Dejabasi Bank. Pada akhir tahun 1951, seiring dengan meningkatnya rasa nasionalisme, pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi Dejabasi Bank menjadi Bank Indonesia.
Adapun tujuan nasionalisasi ini adalah menaikkan pendapatan dan menurunkan daya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. D. Sistem ekonomi Alibaba. Menteri Perekonomian MS Ishak Cokro Hadi Suryo pada masa pemerintah Kabinet Ali Sastro-Mujio 1 memprakarsai sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi baru ini ditunjukkan untuk memajukan pengusahaan pribumi. Ali menggambarkan pengusahaan pribumi, sedangkan Baba menggambarkan pengusaha pribumi, khususnya Cina. Maksud adanya sistem ini adalah agar pengusaha pribumi dan non-pribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi Indonesia. Dalam perkembangannya, sistem ini mengalami kegagalan karena pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi untuk memperoleh bantuan kredit. E. Persetujuan Finansial Ekonomi atau PINEK. Pada masa pemerintah Kabinet Burhanuddin Harahap dikirimkan suatu delegasi ke Jenawa yang dipimpin oleh Ida Ana Agung Da Agung. Misi tersebut untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dan Belanda. Akhirnya, pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan PINEK sebagai berikut. 1. Persetujuan PINEK hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan PINEK Indonesia ke Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan PINEK didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Hal itu membuat pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah sepihak. Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 13 Februari 1956 melakukan pembubaran Uni Indonesia ke Belanda secara sepihak. Hal tersebut dimaksudkan untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Akibat hal tersebut, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. F. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Dengan masa kerja kabinet yang relatif singkat dan program kerja yang berganti-ganti, pada masa demokrasi liberal menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Ketidakstabilan politik dan ekonomi tersebut menjadi penyebab terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro-Mujio II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut dengan Biro Perancang Negara. Berbeda dengan kabinet sebelumnya, biro tersebut bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Tokoh yang diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional adalah Insinyur Juanda. Biro tersebut pada bulan Mei 1956 berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun RPLT yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Rencana undang-undang tentang rencana pembangunan tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 11 November 1958. Namun akibat perubahan situasi politik dan ekonomi pada tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik karena hal-hal berikut. 1. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya sendiri-sendiri. 2. Perjuangan membebaskan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. 3. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 sehingga pada awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapat negara merosot. D. Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah pada masa Kabinet Juanda sementara terbedakan dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Sebagai Perdana Menteri Ali Juanda memberikan kesempatan kepada MUNAP untuk mengubah rencana pembangunan tersebut agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Namun, ternyata pelaksanaan rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena kesulitan dalam menentukan prioritas. Selain itu, ketegangan politik juga tidak dapat diretakan sehingga mengakibatkan pecahnya pemberontakan PRRI atau Permesta.
Untuk menumpas pemberontakan PRRI atau pemerintah tersebut diperlukan biaya yang sangat besar sehingga meningkatkan defisit keuangan negara. Sementara itu, ketegangan politik antara Indonesia dan Belanda menyangkut Irian Barat juga memuncak yang memicu terjadinya konfrontasi bersenjata. Kiu kiu, cukurukuk, kukru, kukru, empuk jeru, empuk jeru, empuk jeru, kuk. Nah, itulah tadi video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.